ada proses sinkronisasi yang dilakukan oleh KPU terhadap Sirekap ini, kan begitu. Sinkronisasi data. Yang menjadi pertanyaan kita, kenapa peserta pemilu tidak diundang Pak pada saat itu? Pada saat KPU melakukan sinkronisasi data di Sirekap, kenapa paslon peserta pemilu tidak diundang? Padahal ini hal yang krusial Pak. Ini menyangkut angka-angka di sana Pak yang diperbaiki, yang disinkronisasi. Dan itu juga, saya pikir juga Bawaslu tidak pernah memberikan tanggapan tentang itu. Ini persoalan yang mengganjal sampai saat ini Pak. Ini persoalan angka Pak, persoalan krusial. Karena semua yang disinkronisasi itu adalah data-data yang berangkat dari TPS. Yang menjadi pertanyaan sebenarnya kenapa paslon dan peserta pemilu lainnya tidak dilibatkan. Ada apa kan begitu Pak? Kita butuh penjelasan konkret di forum ini. Terima kasih. Apa itu namanya, proses yang katakanlah koreksi tadi ya Mas Al-Muradin itu sifatnya apa? Karena sekali lagi ya pernah kami sampaikan bahwa ada katakanlah ada kelemahan sistem untuk membaca unggahan. Nah kemudian yang digunakan tetap patokannya kalau dalam Sirekap ya yang publikasi kemarin itu yang tetap digunakan ukuran adalah yang foto itu. Itu kalau dalam proses publikasi sehingga koreksi itu dalam rangka kalau ada unggahannya yang anomali, misalkan per TPS itu 300, begitu angka perolehan suaranya semua peserta pemilu, apapun jenis pemilunya, misalkan pemilu presiden, melebihi angka 300 pasti anomali. Dan ini kemudian kita cek dari unggahan foto yang diunggah oleh Sirekap. Demikian. Satu belum terjawab Pak. Ya. Kenapa peserta pemilunya tidak dilibatkan pada saat melakukan perbaikan data tadi? Kalau ada koreksi-koreksi yang sifatnya faktual ya, dalam arti yang rekap yang berjenjang, itu dilakukan koreksi. Kalau misalkan ada yang salah itu kan dikoreksi di tingkat rekap kecamatan, dan di situ kan semua peserta pemilu saksinya diundang untuk hadir. Tapi jadi ini yang selama ini diakses oleh semua pihak atau banyak pihak itu adalah dalam rangka untuk publikasinya. Betul bahwa memang ada yang tidak valid, itu betul, tapi kami juga berusaha untuk melakukan koreksi terhadap unggahan hasil pembacaan yang tidak valid atau tidak sinkron atau anomali tadi itu. Sehingga seperti yang sampaikan saudara saksi tadi, misalkan ada calon yang pada tayangan pertama angkanya sekian ratus ribu, tapi kemudian tiba-tiba turun, itu adalah hasil koreksi. Yang paling kelihatan seperti beberapa waktu yang lalu di sebuah TPS di Kabupaten Pesawaran ya? Pesawaran. Di Lampung misalkan, di satu TPS perolehan pasangan calon kok sampai angka juta, itu kan pasti anomali karena pemilih maksimal hanya 300. Sehingga berdasarkan temuan itu kan kita verifikasi dan kemudian kita lakukan koreksi. Jadi begini Pak Ketua, ini masih ada yang tidak jelas ini. Ini kan formulir C hasil yang diupload ini kan semua sudah ditandatangani saksi ini. Betul. Di TPS, kan begitu. Ya pada saat KPU melakukan koreksi tidak melibatkan peserta pemilu kan menjadi lucu Pak. Yang apa? Kita juga ini kan mengawal apa yang sudah ditandatangani oleh kita punya saksi-saksi di TPS. Pada saat melakukan koreksi tadi di internal KPU dan itu 2 hari Pak. Di sini ada kecurigaan sebenarnya, tapi kita tidak mau bicara yang negatif ini. Ya. Kita mau bicara yang positif saja. Yang menjadi persoalan koreksi itu masuk di tahapan mana, dasar hukumnya apa, itu dulu yang pertama Pak, supaya jelas forum ini. Jangan juga KPU sesuka-sukanya dia berbuat Pak. Kita ini peserta pemilu wajib mendapatkan perlakuan yang sama, keterbukaan jelas asasnya Pak. Penyelenggara pemilu ini kan harus terbuka. Dalam segala hal tindakannya, apalagi yang berhubungan dengan angka-angka. Yang ini krusial. Jadi kita belum mendapatkan jawaban dari Pak Ketua. Atau misalnya Kordifnya lah, Bu Betty lah, Kordif data lah. Bagaimana menampilkan data di Sirekap itu dengan yang tidak jelas seperti itu. Ini masalah Pak. Bukan jangan dianggap sepele. Kita di TPS sudah bertanda tangan saksi kita. Yang masuk di KPU ternyata salah. Karena persoalan upload tadi. Dikoreksi oleh KPU RI. Kita tidak dipanggil. Bagaimana kita membuktikan bahwa koreksinya bapak-bapak itu benar atau tidak, atau ada perubahan atau tidak? Ini problem Pak, problem psikologi kita Pak. Kemudian ini juga tidak ada dasar sebenarnya. Harusnya itu di forum pleno seperti ini dikoreksi. Bukan Bapak koreksi sendirilah ketua KPU dan anggotanya lah. Kami minta juga teman-teman Bawaslu bersikap dengan hal seperti ini. Jangan sampai per Bawaslu tentang Sirekap juga belum ada. Jadi semua serba masalah ini bareng. Ya, per Bawaslu tentang Sirekap ini kan juga belum ada mungkin. Karena sampai hari ini kita tidak mendapatkan itu Pak. Apa yang menjadi dasar-dasar itu. Jadi ada ketimpangan-ketimpangan yang ini harus diungkap secara jelas. Kalau mau perbaiki di forum Pak, di forum pleno, bukan KPU
melakukan tindakan sendiri. Ini harus clear penjelasannya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi yang dikoreksi itu bukan fotonya, foto ya apa adanya itu yang ada foto tanda tangan saksi semuanya tetap kalau itu tidak kita koreksi. Hanya saja hasil pembacaannya yang apa istilahnya tadi anomali itu yang kemudian kalau tidak sama atau tidak cocok dengan hasil unggahan yang ada tanda tangan saksi, maka yang kita koreksi yang bagian ininya. Tapi ini untuk fungsi publikasi. Tapi untuk yang katakanlah rekapitulasi yang yang resmi yang berjenjang itu tuh berpedoman kepada formulir C hasil yang hard copy, dan kemudian nanti hasil yang di Sirekap koreksinya juga mengikuti apa yang dalam proses rekapitulasi di tingkat kecamatan berdasarkan pembukaan formulir C hasil plano yang dari kotak suara tersebut. Saya kira demikian. Begini Pak Ketua, izin. Tadi sejak awal kita disodorkan bahwa Sirekap itu hanya alat bantu. Kita bandingkan kemudian pada saat 2019 yang lalu dengan situng. Ketika situng juga bermasalah, maka kemudian itu diabaikan. Nah, pertanyaannya kemudian yang belum terjawab tadi, ketika Sirekap itu bermasalah, kemudian dasar KPU melihat ini menjadi masalah apa? Apakah karena ramai viral di media sosial, kemudian buru-buru, kemudian 2 hari itu ditutup, dan kemudian katanya dilakukan sinkronisasi, dan sinkronisasi prosesnya seperti apa, bagaimana, siapa saja yang hadir, apakah angkanya kemudian sudah benar, kan kita juga tidak tahu di sini, gitu. Dan kemudian dasar hukumnya kemudian apa, begitu. Kalau kemudian ini hanya alat bantu dan alat bantu ini bermasalah, ya sudah abaikan saja alat bantu itu. Balik ke manual kita. Kenapa kita tetap berpegang teguh bahwa Sirekap? Kan seperti itu Pak Ketua. Gitu. Jadi ya ini harus diluruskan dulu. Ini bukan masalah berapa banyak suara kita menang atau kalah, bukan begitu loh. Tetapi prosesnya juga harus berjalan benar begitu. Mungkin begitu Pak Ketua. Baik, terima kasih. Jadi sekali lagi kalau untuk proses katakanlah yang ini ya rekapitulasi yang kita gunakan sebagai hasil akhir di tingkat kecamatan, itu proses rekapitulasi yang ada di tingkat kecamatan dan basisnya sekali lagi formulir-formulir yang dibuka dalam kotak. Demikian juga di kabupaten itu juga formulir hasil D, formulir form D hasil kecamatan yang itu yang digunakan untuk basis penghitungan atau rekap di tingkat kabupaten. Termasuk yang ini nanti kita akan lakukan sehingga nanti tayangan di sini katakanlah yang bukan berbasis Sirekap, berbasis manual, itu nanti yang kita input ya berdasarkan apa pembacaan oleh teman-teman PPLN dari formulir yang di dalam sampul yang dibawa oleh teman-teman PPLN. Demikian juga nanti ketika teman-teman KPU provinsi sudah siap, juga yang akan dijadikan dasar untuk rekapitulasi di tingkat nasional ini juga adalah formulir yang dibawa atau disampaikan oleh teman-teman KPU provinsi pada forum rekapitulasi ini, sehingga nanti input data apapun hasil perolehan suara dari masing-masing PPLN maupun masing-masing KPU provinsi nanti yang kita input di sini sebagaimana yang dibacakan atau dihasilkan atau diproduksi oleh formulir-formulir yang dibawa oleh teman-teman PPLN dan juga KPU provinsi. Di forum ini juga begitu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tapi kalau tadi soal katakanlah informasi tentang sebetulnya di TPS mana saja yang bermasalah, berapa jumlahnya, dan kemudian apa yang dimaksud koreksi atau sinkronisasi dalam durasi beberapa waktu itu ada di mana saja di dalam fungsi di dalam Sirekap log activity-nya ada, dan kemudian kalau memang diperlukan kami akan menyiapkan itu supaya masing-masing peserta pemilu bisa mencermati tentang itu. Tapi sekali lagi itu kan yang tayangan atau unggahan, dan itu tidak dijadikan basis untuk penghitungan yang resmi. Yang kita gunakan yang resmi dokumen-dokumen yang kita bawa mulai dari teman-teman KPPS yang membawa formulir C plano di dalam kotak suara yang dijadikan bahan rekap di kecamatan. Demikian juga ketika diadministrasikan di formulir D hasil kecamatan itu yang kemudian dibawa ke KPU kabupaten dan seterusnya sampai di tingkat nasional ini. Demikian penjelasan kami. Saya belum dilanjut Pak Ketua, karena ini forum menghadirkan Bawaslu, kami juga sekaligus menyampaikan persoalan kepada Bawaslu dan minta tanggapannya. Iya.
Bawaslu juga kami minta tanggapan. Jangan merilis banyak pelanggaran tapi tidak ada penyelesaian. Mas, Jadi melalui forum Mas pleno ini. Al-Munadin, Nah ini Pak, Oke, penting mestinya ini lewat pleno sini, ini. lewat- Pleno kan lewat saya minta pimpinan kepada sidang. Ketua KPU memberikan kesempatan kepada Ketua Bawaslu untuk memberikan Oke. tanggapan terhadap permasalahan yang kami sampaikan. Ya, saya kira begitu ya, teman-teman Bawaslu, silahkan kalau mau direspon catatan tanggapan dari saksi, silahkan. Izin Ketua, setahu saya yang sebelum- namanya koreksi itu hanya ada di Bawaslu melalui adjudikasi. Koreksi tidak pernah ada aturan yang mengatur bahwa KPU punya kewenangan melakukan koreksi, termasuk penundaan Sirekap. Dasar hukum penundaan Sirekap ini apa? Kan ini berkaitan dengan akuntability. Jadi penyelenggara pemilu dia harus memperlihatkan akuntabilitas terhadap kami. Bagi kami, ini soal prosedur yang dilakukan dengan tidak benar, dengan tidak mengikuti hukum, ini berkaitan dengan akuntabilitas penyelenggara pemilu terhadap kami sebagai peserta pemilu. Ini yang kami pertanyakan. Jadi bukan soal isi, bukan soal ini, tapi soal prosedur yang menurut saya dilakukan dengan tidak menjunjung tinggi akuntabilitas yang baik. Itu yang kami sehingga kami ragu terhadap hasil Sirekap. Apalagi misalnya di PKPU 5 itu jelas itu menjadi dasar untuk disanding-sanding. Kemudian dan ya kalau prosedurnya tidak benar, maka kami juga bertanya apakah hasilnya ini bisa dijamin benar? Apa jaminan? Misalnya koreksi ini bisa ada jaminan terhadap hasil yang benar. Ini yang ini karena menurut saya dilakukan dengan prosedur yang tidak benar. Dulu ya saya berapa kali ikut rekapitulasi nasional. Jadi setiap ada perubahan di C hasil itu selalu dipanggil Bawaslu peserta pemilu, kita bicarakan sama-sama kemudian dikoreksi. Tapi ini dilakukan sendiri. Ini ada apa? Kita akan bertanya. Yang gitu. Jadi menurut saya prosedurnya yang tidak dilakukan dengan tata cara yang tidak akuntabel. Ini yang membuat kita bertanya, apalagi prosedur yang sudah tidak benar, kita juga bertanya tentang hasilnya. Bagaimana hasil ini bisa dijamin akuntabel? Itu yang harus perlu dijelaskan. Karena penyelenggaraan pemilu itu selalu didasarkan pada peraturan perundangan. Itulah dasar hukum akuntabilitas penyelenggara pemilu terhadap peserta pemilu. Kami mau bertanya soal bagaimana karena ya asas pemilu pasal 3 jelas bahwa pemilu didasarkan atas kepastian hukum salah satunya. Nah, kalau dilakukan dengan tata cara membuka sendiri, menurut saya itu di luar dari kepastian hukum. Begitu, Ketua. Terima kasih. Silakan.